Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. Rasulillah wa ala Warahmatullahi alihi taala wa wabarakatuh. sahbihi wa man walah. Ini kita melanjutkan perkuliahan Ahkam untuk topik bahasan kita berkenaan dengan kewajiban pada puasa Ramadan, pada puasa sunat lainnya. Acuan kita adalah Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa bagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Analisis yang pertama, kita perhatikan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kaitannya karena ini menyangkut perintah ibadah puasa. Maka atas dasar redaksi ayat seperti ini, puasa itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan bahasa yang digunakan adalah kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kepada orang yang tidak beriman, mereka tidak diwajibkan. Tapi kalau mereka mengaku dan menganggap diri sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka ayat ini masuk dalam perintah untuk mengerjakan kewajiban puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah yang Allah gunakan pada ayat ini adalah kata-kata kutiba. Kutiba itu artinya adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Dalam bahasa Al-Quran itu ada pilihan kata seperti faridoh atau fardu. Fardu juga artinya wajib. Kataba, kutiba juga wajib atau diwajibkan. Mengapa pilihan kata pada ayat 183 tentang pada puasa digunakan kata-kata kutiba alaikumus syiyam? Karena kutiba itu mengacu kepada perintah yang ibadah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang tertentu. Kita tahu bahwa puasa itu wajib di bulan Ramadan dan tidak wajib jika tidak bulan Ramadan. Kewajiban yang sifatnya ada ketentuan waktu secara khusus dan beberapa persyaratan tentunya, itu yang dimaksud dengan pilihan kata kutiba, diwajibkan kepada kamu. Sementara kalau kewajiban itu menggunakan kata-kata faridoh atau fardu, itu kewajiban yang ditetapkan tetapi tidak terikat waktunya. Seperti orang bersedekah. Bersedekah kapan saja. Kalau Anda punya harta, wajib bersedekah. Jadi tidak menunggu waktu tertentu. Saat kapanpun, dalam suasana bagaimanapun, kalau memang Anda punya kelebihan zakat, ya keluarkan zakatnya. Bersedekah ke orang-orang yang punya kelebihan dan ditujukan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi beda antara kutiba dengan furidah. Kutiba dalam konteks ini adalah kewajiban yang berwaktu, jelas kapan dilakukan. Dan puasa, kita tahu kewajiban puasa itu hanya pada bulan Ramadan. Di luarnya adalah sunat saja.
Kemudian yang ketiga, ayat ini mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa kewajiban ibadah puasa itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dalam beberapa literatur yang dibaca seperti tafsir Al-Alusi, tafsir As-Sayuti, tafsir Al-Jami' al-Ahkam, itu menyebutkan bahwa sejarah puasa itu bahkan sudah ada sejak awal-awal sejarah kenabian. Sejak zaman Nabi Adam, sejarah tentang puasa itu sudah pernah berlangsung sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini diceritakan bahwa kewajiban ibadah puasa itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Pada zaman kenabian awal, Nabi Adam, Nuh, dan sampai ke Nabi Muhammad. Bagian keempat dari potongan ayat pada surat Al-Baqarah ini adalah tentang tujuan dan fungsi daripada puasa. Apa itulah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian awal analisis tentang ungkapan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Kemudian di bagian berikutnya kita akan menggarisbawahi sebetulnya puasa itu apa. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan shaum atau asyam. Secara bahasa, shaum atau syam itu artinya ialah menahan, al-man'u, menahan. Maka dalam konteks puasa, menahan yang dimaksudkan adalah menahan untuk tidak membatalkan puasa kita, baik dengan cara kita makan dan minum, ataupun melakukan hubungan suami istri, ataupun hal-hal lain yang bisa membatalkan. Menahan semua itu agar tidak kita lakukan, dan itu bisa menyebabkan puasa menjadi batal. Jadi menahan. Dan puasa itu ya, ditentukan waktunya ya terbit sampai dengan tenggelam matahari dengan beberapa syarat dalam ilmu. Di malam hari kita berniat, dan besok harinya kita berpuasa dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Dan dalam melaksanakan ibadah puasa itu ya dianjurkan untuk menjaga jangan sampai ibadah puasa kita itu batal karena hal-hal yang boleh jadi karena perbuatan disengaja atau bahkan tidak sengaja. Kemudian yang berikutnya tentang puasa, bahwa kalau semula itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, maka syaratnya adalah tentunya dia sudah berbalik, karena beban atau taklif untuk seorang hamba itu ketika dia memang sudah berbalik. Kalau masih anak-anak itu tidak wajib, tapi perlu dilatih untuk berpuasa. Tapi kalau sudah dewasa dengan ditandai akil baliknya, maka kena beban taklifi ya untuk melakukan itu. Yang kedua tentunya adalah harus memiliki akal yang sehat, akal syar'i. Balik tapi kemudian akal tidak sehat itu menjadi tidak wajib ya. Orang gila itu tidak kena beban apapun, termasuk menjalankan ibadah puasa. Jadi kewajiban itu karena kita punya akal yang sehat, akal yang waras. Dan yang ketiga, punya kemampuan melakukan atau tidak makan sepanjang hari dan tidak melakukan serta apapun perbuatan yang membatalkan. Dan tentunya disertai dengan niat yang ikhlas ya, suci karena Allah. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu melakukan karena sakit
ayat dalam surat Al-Baqarah itu menyebutkan bahwa puasa Ramadan yang kita kerjakan itu ayyam ma'dudat. Ada beberapa hari yang ditentukan. Maka minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau orang sakit sehingga kehilangan atau kurang mampu melakukan ibadah itu, tertinggallah kemudian puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi kalau dia sakit tiba-tiba tidak bisa berpuasa selama 3 hari atau bahkan sampai 1 minggu, maka di bulan selain bulan Ramadan dia wajib membayar atau disebut dengan iddah, dengan cara melakukan puasa sebanyak puasa yang ditinggalkan. Bagaimana kalau orang yang tidak punya kemampuan karena kelemahan fisik, ya, orang tua yang sudah uzur tidak bisa dipaksakan, itu boleh dia membayar fidyah. Dengan cara apa? Beri makan anak miskin 1 hari, dikasih makan, ya paling tidak kalau memang 3 kali makan sehari ya makan 3 kali sampai 1 bulan penuh diberi makan satu orang miskin selama 30. Meskipun ada pendapat juga yang mengatakan bahwa memberi makan kepada 30 orang miskin untuk 1 hari. Jadi hitungan matematisnya itu sama. Tetapi kalau kemudian bisa melakukan dan tidak membahayakan, itu akan jauh lebih baik. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Man tatawwa'a minhum, man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Kalau memang bisa, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa itu lebih baik jika kamu tahu. Tapi kembali bahwa berpuasa itu merupakan beban kewajiban, dan kewajiban itu akan menjadi fleksibel hukumnya ketika orang tidak mampu menentukan. Dalam tradisi puasa itu ada yang disebut ganti, baik mengganti di hari lain dari pada saat Ramadan atau mengganti dengan cara membayar fidyah, memberi makan kepada anak-anak. Nah, bagian akhir dari ayat adalah semua ini membangkitkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, kedekatan kita kepada Allah, dan sekaligus bangun rasa solidaritas kita sesama. Karena betapapun orang berpuasa itu dia sekaligus merasakan betapa lapar, ya, dan itu gambaran dari orang-orang miskin yang hari ke hari mereka itu jarang makan dan bahkan mungkin sulit mendapatkan makanan. Jadi puasa itu akan membantu membangkitkan kesadaran kemanusiaan, dan takwa itu merupakan bahasa yang paling umum untuk menunjukkan kepada kualitas diri yang baik dalam hubungan kepada Allah maupun hubungannya kepada sesama. Baik, saya kira itu ya poin penting dari ayat 183 surat Al-Baqarah, surat yang ke-183, yang berisi tentang puasa sebagai sebuah tradisi ibadah tertentu. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau kita berpuasa itu di luar bulan Ramadan, tapi kita niatnya tuh berpuasa untuk hari kelahiran kita itu, Pak. Jadi misalnya sebelum hari ulang tahun nih maksudnya, Pak. Jadi 2 hari sebelum hari itu atau sehari itu, apakah boleh berpuasa, Pak, untuk memperingati hari ulang tahun kita? Baik, Rasulullah itu pernah memang melakukan puasa untuk mengenang kelahiran beliau.
Ini sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa ulang tahun itu sebaliknya dengan cara berpuasa. Kalau kita kan malas sebaliknya, ulang tahun itu justru makan-makan ya, mengundang kawan-kawan, kemudian makan-makan, traktir sana, traktir sini. Jadi memang sebaliknya kalau kita berpuasa itu jadikanlah puasa itu sebagai bagian dari upaya mengingat kelahiran kita. Ini itu akan jauh lebih baik ketimbang kita membuang-buang dana, membuang-buang duit ya, dengan cara kita hura-hura atau berpesta pora dengan kawan-kawan. Kira itu ya, terserah mau satu hari atau pada saat hari kelahiran itu tidak jadi masalah. Baik, silakan yang lain. Iya, saya akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak.